Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Udin. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membuat tutorial yaitu cara mengisi formulir pajak AdSense teman-teman. Karena baru-baru ini ada pengumuman dari pihak YouTube bahwa semua konten kreator ini diwajibkan untuk mengisi formulir pajak karena pemerintah Amerika akan memberlakukan pemotongan pajak dari penghasilan konten kreator. Seperti halnya ini teman-teman, saya kemarin mendapat email dari pihak YouTube tim. Ini ada pemberitahuan perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang ini akan ada pajak penghasilan dari konten kreator teman-teman. Coba kita baca pemberitahuannya teman-teman. Halo, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada konten kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak. Jika berlaku, jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jadi ini pemberitahuan dari tim YouTube teman-teman. Intinya kita disuruh mengisi yaitu informasi pajak. Dan kalau kita tidak mengisi hingga 31 Mei 2021, maka Google akan memotong sebesar 24% dari total penghasilan kita. 24% itu cukup banyak teman-teman. Jadi sebaiknya memang kita harus isi teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke AdSense-nya. Kita akan coba untuk lakukan pengisian formulir di AdSense ini. Dan kita sudah masuk di Google AdSense teman-teman. Kemudian kita klik di sini pembayaran, klik pembayaran teman-teman. Nah ini ada tulisan penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dari partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Dan syaratnya memang teman-teman kita harus punya NPWP seperti ini teman-teman. Jadi ini kita sudah punya NPWP, dan bagi teman-teman yang belum punya NPWP sebaiknya mengurus NPWP teman-teman. Jadi mengurus NPWP itu tidak lama sebenarnya. Jadi cukup ya paling sekitar 20-30 menit lah kita mengurus di kantor pajak. Setelah itu diproses, kemudian menunggu beberapa hari, kemudian ini kartu pajak akan dikirim dari kantor pajak teman-teman. Jadi cukup mudah dan kita memang harus meluangkan waktu untuk mengurus NPWP atau kartu pajak. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita klik ini, kelola info pajak. Kemudian teman-teman kita lihat di sini ada tambahkan info pajak, kita klik di sini tambahkan info pajak. Kemudian ini langsung kita next saja. Nah, di sini teman-teman, info pajak Amerika Serikat. Untuk menentukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak Amerika Serikat, mewajibkan info pajak dilaporkan dengan huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen gunakan huruf seperti N untuk N atau A untuk A. Pelajari lebih lanjut. Oke, langsung saja teman-teman. Apa jenis akun pajak Bapak Agus Sumiati SAG? Kita klik ini teman-teman, perorangan. Karena saya perorangan bukan non individu entitas. Kalau entitas ini adalah kelompok teman-teman. Jadi grup bisnis. Karena kita perorangan, kita klik perorangan, kemudian berikutnya. Kita lihat ke bawah lagi teman-teman. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita jawab tidak. Kemudian berikutnya kita ke bawah lagi teman-teman. Nah ini kita pilih teman-teman. Pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah
dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. W8 PEN, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. W8ECI, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika. Karena kita bukan entitas, teman-teman, bukan kelompok, kita pilih yang atas saja. Kemudian mulai mengisi formulir WPEN. Oke, teman-teman, ini sudah ada tulisannya, nama individu ini. Kemudian nama berbisnis sebagai atau entitas ini diabaikan. Nama pengguna negara kita klik di sini, teman. Kita pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kemudian kita ke bawah. Kemudian nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang TIN. Untuk TIN asing, jangan sertakan identifikasi pribadi asing lain seperti nomor register penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. TIN asing itu yang dimaksud adalah ini, teman-teman, NPWP, karena ini adalah kita orang asing di Amerika Serikat, maka kita akan cantumkan nomor NPWP-nya. Oke, kita akan tulis, teman-teman, nomor NPWP. Nah, ini teman-teman di atas sudah ada peringatan ini. Nama individu gunakan huruf A sampai Z. Atau angka untuk karakter beraksen, gunakan huruf saja seperti N. Nah, mungkin ini, teman-teman, ada titik dan sebagainya ini yang tidak diinginkan, makanya ini kita hapus saja. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Kemudian alamat tinggal permanen. Alamat tetap menggunakan PO Box. Oke, ini kita centang, teman-teman. Kemudian ini alamatnya, ini kita tulis, teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kita centang, teman-teman. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Nah, sekarang perjanjian pajak, teman-teman. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Tidak. Kemudian kita ya. Ya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika. Kita klik ini, teman-teman, ya. Kita klik di sini Indonesia. Oke, Indonesia. Kemudian tarif ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk beberapa jenis pendapatan di masa yang akan datang yang mungkin Anda rencanakan untuk memperoleh produk dari Google. Kita klik ini, teman-teman. Layanan seperti AdSense. Nah, ini kita klik, kemudian pasalnya ini juga kita klik, teman-teman. Pasal 8 ayat 1. Kemudian tarif pemotongan pajak kita klik, kita pilih yang 0%, teman-teman. Yang lebih rendah. Kemudian ini kita centang saja, teman-teman. Kemudian royalti film dan TV seperti partner tertentu. Ini sebenarnya tidak diperlukan, teman-teman. Kita hanya perlu AdSense saja. Atau coba kita klik di sini, teman-teman. Kita centang saja. Royalti hak cipta lain seperti play dan program partner YouTube. Kita klik.
Kita centang saja teman-teman. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, ini ada pratinjau dokumen teman-teman. Ini adalah cara dokumen Anda akan buat tinjau 4 PDF. Ya, seperti ini teman-teman. Ini sudah ada peninjauannya. Kita klik saja di sini. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Klik berikutnya. Oke, ini ada sertifikasi teman, sertifikasi. Silahkan teman-teman untuk dibaca sertifikasi ini. Kemudian kita tulis ini teman-teman nama lengkapnya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita klik ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir di atas nama saya sendiri. Kemudian klik berikutnya. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika? Tidak teman-teman. Saya tidak menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google dijalankan sebenarnya di luar Amerika Serikat. Pertanyaan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru yang sudah ada sebelum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran? Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, karena saya pernah menerima pembayaran dari Google AdSense teman-teman, maka saya pilih yang kedua ini. Dan bagi teman-teman yang belum pernah menerima pembayaran AdSense, bisa klik yang pertama ini. Oke, kemudian kita klik di sini teman-teman. Ada perubahan, kemudian kita kirim. Kita lihat hasilnya teman-teman, apakah diterima atau tidak. Kelola pajak, berikan atau perbarui informasi pajak. Info pajak Amerika Serikat. Formulir W8 pen status disetujui. Berarti pengisian kita sudah diterima teman-teman. Jadi cukup seperti itu teman-teman cara mengisi formulir pajak yang harus kita lakukan kalau kita sebagai konten kreator. Nah, cukup sampai di sini teman-teman dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.